Shalom teman-teman, welcome to Home Kids. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi aku mau beri wadah ya Tuhan, berkati teman-teman kami di sekolah minggu dan juga di rumah ya Tuhan, dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang membawa firman dan juga memainkan musik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom mama papa. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Kembali lagi dengan Kak Melati dan Kak Mikaela. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan angkat pujian kita dalam kasih-Mu Bapa. Tepuk tangannya ya. Harus semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dari awal ya. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Masih semangat? Ayo beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yuk. Masih semangat kan? Ayo kita angkat pujian kita lagi. Kita harus berani tampil beda di hadapan Tuhan. Amin? Amin. Ayo Kak. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat
Tuhan, mari adik-adik siapkan hatinya biar semua tertuju kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus, beri sikap yang terbaik buat Tuhan kita. Mari katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sungguh-sungguh katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari adik-adik angkat tanganmu, katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, haleluya.
atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Tak hentinya kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sudah siap menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah Tuhan manis dengan Engkau dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah semua tertuju kepada Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan masuk dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, salam juga mama papa, apa kabarnya? Di dalam Yesus harus selalu luar biasa. Ya, salam kenal juga ya, saya dengan Kak Fitri. Hari ini kita mau sharing firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nah sebelumnya Kak Fitri mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, bersama mama papa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu sehingga kami boleh masuk lagi ke dalam bulan yang baru. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau memberikan hati kami, hati yang mendengar taat akan firman Tuhan. Urapilah setiap kami Bapa, terlebih-lebih lagi hamba-Mu yang akan membawakan sharing firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita yang sudah berdoa, kita katakan amin. Amin ya adik-adik. Nah hari ini Kak Fitri mau sharingkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya adik-adik ya. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya, temanya dibangkitkan bersama Kristus. Nah, adik-adik dengerin ya, sekarang kakak mau bacakan Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Amin. Nah, adik-adik, pasti adik-adik mungkin bingung ya, apa ya maksud firman Tuhan ini ya? Nah, di sini Kak Fitri mau coba jelaskan ya dengan bahasa yang gampang ya supaya adik-adik boleh mengerti. Kita bahas dari ayat 1 sampai 2. Carilah perkara yang di atas. Nah, apa maksudnya ini ya? Apa ya?
perkara yang di atas itu apa aja ya? Coba adik-adik pikir dulu, tahu nggak apa perkara yang di atas? Apa ya? Burung-burung, awan, apa lagi? Ya memang benar burung, awan ada di atas. Tapi yang dimaksud firman Tuhan di dalam Kolose 3 ini, perkara yang di atas itu adalah perkara yang sifatnya memuliakan nama Tuhan. Jadi segala perkara yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik bisa kasih contoh nggak? Apa aja hal-hal yang kira-kira adik-adik bisa buat supaya hati Tuhan senang? Nah, contohnya apa coba? Banyak ya. Kakak mau kasih contoh 1, 2, atau 3 boleh ya? Nah, contohnya yang gampang itu apa ya menyenangkan hati Tuhan? Baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Rajin memuji Tuhan. Adik-adik kalau bangun pagi memuji Tuhan nggak? Baca Alkitab nggak? Nah, harus belajar, harus dilatih ya. Kita dari kecil, dari masa kanak-kanak itu harus sudah latihan. Latih dirinya bangun pagi. Terus apa? Ngapain? Cari HP? Enggak. Bangun pagi-pagi langsung memuji Tuhan. Langsung, pandai adik-adik pasti bisa ya, ada lagu-lagu anak sekolah minggu kan bagus-bagus ya. Nyanyikan itu pagi-pagi. Pagi bangun langsung tersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Tuhan terima kasih, saya udah tidur nyenyak tadi malam, terima kasih pagi ini sudah bangun. Pagi ini saya sudah fresh kembali, sudah segar kembali. Nah, mengucap syukur, nyanyikan. Adik-adik suka lagu apa? Bawa, nyanyikan. Kemudian ambil Alkitabnya. Ambil Alkitab, baca firman. Baca firman gak usah panjang-panjang. Ya, Tuhan Yesus gak bilang baca firman tuh harus panjang-panjang. Gak bilang gitu. Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus tuh senang sekali kalau adik-adik bangun pagi tuh baca firman Tuhan. Firman itu menjadi pedoman sepanjang hari yang kita akan lalui. Kalau kita udah baca firman, kita jadi kuat ya. Jadi kalau sepanjang hari kita pun nanti ada sedih, ada kecewa ya, seperti tema kita hari ini, dibangkitkan bersama Kristus. Adik-adik pasti sudah ini ya, mendengar tuntunan hari-hari ini, bagaimana kita baru merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Jadi roh Tuhan itu diturunkan atas kita semua, termasuk adik-adik, anak-anak, ya. Supaya apa? Supaya roh kita itu tidak ada lagi ketakutan. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus itulah yang membangkitkan roh kita, supaya kita berani. Gak ada lagi ketakutan, gak ada lagi merasa diejek-ejek teman, sedih. Jangan lagi sedih. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Tuhan Yesuslah yang membangkitkan roh kita supaya kita senantiasa sukacita. Gak ada lagi sedih-sedih. Kalau diejek udah biarin aja. Karena semuanya itu sifatnya sementara. Firman Tuhan bilang, jadi gak usah pusingkan dengan yang sementara. Yang kita pikirkan adik-adik, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bagaimana adik-adik kalau punya berkat bisa berbagi dengan teman-teman di sekolah minggu. Bisa bagi-bagi, bagaimana lihat temannya yang mungkin belum sarapan, kita bawa bekal, kita boleh bagi. Itu menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Jadi kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan Yesus telah menang atas segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa ketakutan, kuasa-kuasa kebiasaan buruk. Contohnya apa? Berbohong. Nah adik-adik, siapa yang gak pernah berbohong? Ayo diam aja ya, dalam hati aja ya, gak usah angkat tangan, kakak gak lihat. Nah sekarang ini kita dituntun oleh roh Allah, roh Kudus yang sudah diturunkan kepada kita semua adik-adik juga, bahwa kita harus berani mengubah kebiasaan buruk yang selama ini mungkin adik-adik suka bohong, suka nanti seperti sekarang ini ya, anak-anak suka bohongnya gini. Nanti kalau dibilang, itu belajar atau main HP? Selalu bilang gini, enggak ma, ini baru sebentar. Padahal mamanya udah intip bolak-balik dari 2 jam yang lalu pegang HP main game terus. Tapi dia bohong. Dia bilang ini baru pegang. Nah ternyata itu udah menjadi hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Jadi kita tidak boleh lagi ya adik-adik, jadi harus berubah. Jadi kebangkitan Yesus itu juga membangkitkan roh kita supaya kita berani untuk tidak bohong lagi. Ya adik-adik mengerti ya. Nah, jadi segala perkara-perkara yang di atas itu ya itu tadi kakak sudah ajarkan hal-hal bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu mau muncul datang, Roh Kudus mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik, nggak boleh lagi bohong, nggak boleh lagi sedih, nggak boleh lagi takut. Adik-adik kalau misalnya ditinggal mama papanya sendiri di rumah atau ada mbaknya pun di rumah, masih ada yang takut nggak? Nah, nggak boleh takut lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan roh keberanian atas setiap adik-adik ya. Jadi kematian Tuhan Yesus dan Yesus bangkit itu tuh memberikan rohnya kepada setiap kita. Jadi nggak boleh takut, nggak boleh bohong, nggak boleh lagi yang macam-macam lagi yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, di sini kakak terus mengingatkan supaya kita semakin cinta Tuhan, kita tahu pengorbanan Tuhan, Tuhan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa pelanggaran kita dan supaya hubungan kita dengan Allah Bapa di surga menjadi baik kembali. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Sebelum kita tutup, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kembali kita lipat tangannya. Ya, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan berilah kepada kami telinga yang mau mendengar, hati yang taat, dan tekun melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, sejak dari kecil kami mau terlatih Tuhan untuk rajin memuji-muji nama Tuhan, untuk rajin membaca Alkitab, dan semuanya oleh karena Roh Kudus yang menolong setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sharing firman-Mu, biarlah firman-Mu ini termatrai dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, berdoa, menerima berkat Tuhan. Anak-anak semua yang dikasihin Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita tutup dengan doa berkat. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke surga. Terimalah berkat Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, cinta kasih anugerah Tuhan yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha datang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, mari kita yang bersama-sama siap menerima berkat Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafal di Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu diangkat bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sampai jumpa minggu depan.